Hai anak-anak pintar, Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Dan selalu minta dampingi oleh orang tua atau kakak ya. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dulu. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran kedua. Kalian pasti pernah kan berwisata ke pantai? Apakah kalian pernah melihat istana pasir? Bagaimana bentuknya? Ya, berwisata di pantai sangat menyenangkan, apalagi bisa bermain pasir. Begitupun dengan Benny dan teman-teman. Ia sedang berwisata ke pantai. Benny ingin bermain pasir. Ia ingin membuat istana pasir. Sekarang kita baca cerita berikut ini. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks istana pasir. Apa bahan utama membuat istana pasir? Ya, bahan utamanya adalah pasir dan air. Di mana istana pasir dibuat? Ya, betul sekali, di tepi pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Jawabannya adalah anak-anak. Apa bentuk istana pasir khas? Bentuknya dari beberapa menara atau satu menara di atasnya. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Ya, dengan meneteskan pasir yang basah di atas pasir basah lainnya sehingga membentuk menara yang berupa gumpalan. Nah, setelah menjawab pertanyaan dari teks bacaan istana pasir, sekarang kita amati benda-benda yang ada di pantai dan benda apa saja yang digunakan untuk membuat istana pasir. Setelah itu, kita akan menyebutkan ciri-ciri dari keberagaman benda tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ada air. Ciri-ciri air, bentuk berubah-ubah sesuai tempatnya. Bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air merupakan benda cair. Pasir bukan benda cair, walaupun bisa dicetak karena butiran-butirannya merupakan benda padat. Misalnya pada gambar ini pasir berwarna coklat. Bentuknya tetap. Yang berikutnya ada ember. Ember terbuat dari plastik. Pada gambar berikut, embernya berwarna biru. Bentuknya tabung digunakan untuk tempat air. Ember termasuk benda padat. Sekop, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang terbuat dari besi, kayu, atau plastik.
Gunanya untuk mengambil tanah atau pasir. Sekop termasuk benda padat. Yang terakhir ada kerang. Kulit kerang ini keras, bentuknya macam-macam. Ada yang seperti kipas atau bulat. Kerang termasuk benda padat. Nah, itu adalah benda-benda yang bisa kita amati di pantai. Setelah kalian mengetahui keberagaman benda yang ada di pantai, sekarang berdasarkan pengamatanmu, kelompokkan yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap ya. Ayo kita membaca teks percakapan Benny dan teman-teman. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah, kata Benny. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami, jawab Lani. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya Bu Guru. Benny pun menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Dayu pun bertanya, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Bu Guru pun menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Anak-anak pun menjawab serentak, "Hore!" Nah, itu tadi percakapan tentang aturan menjaga kebersihan di tempat umum. Selanjutnya, kalian perhatikan aturan-aturan yang harus dipatuhi di tempat umum. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Begitupun di tempat wisata, kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Berikut adalah contoh aturan yang ada di tempat wisata. 1. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. 2. Menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. 3. Mengantre saat membeli tiket atau karcis. 4. Jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan dan dilarang meloncat pagar pembatas. 5. Jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Ya, selesai sudah pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua atau kakak yang sudah mendampingimu belajar. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum, selamat pagi. Dadah.